Halo guys. Woi, iya halo. Oh, udah mulai nih ya? Udah mulai kita. Udah mulai. Halo juga semuanya. Pokoknya podcast kali ini gue lagi bangga. Lagi bangga sebagai diri gue pribadi maupun sebagai warga Indonesia. Wah, berat nih. Wah, mungkin warga Indonesia teman-teman subscriber semua pada bangga. Tahu nggak apa? Kenapa? Tebak nih ya. Nah, coba tebak dah. Apa, kucing terbang? Enggak, bukan. Corona udah mau selesai? Bukan, belum. Indonesia. Ayo, pokoknya membuat Indonesia sangat bangga. Gua sendiri pun juga sangat bangga. Bulu tangkis? Bukan. Udah, nyerah dah. Nah, pokoknya mungkin teman-teman bisa nebak. Mang Soe yang belum bisa nebak. Apa tuh? Ngeng, ya kan, motor GP. Wah. Ada di Indonesia, Mandalika. Mantap. Oh alah, hobi kita juga itu mah. Iya dong. Orang kita sering ngoprek motor. Bangga banget. Oh, MotoGP. Iya, sama. Ya saya juga bangga tuh sebagai warga negara Indonesia yang baik. Betul. Jadi kita benar-benar ya terselenggara ya, event terbesar. Ya, pokoknya ini ajang bergengsi paling bergengsi Pak. Ini bukan standarnya hanya Asia tertinggi Tenggara maupun Eropa, enggak, tapi seluruh dunia. Betul, setuju gitu itu. Nah, dan gue juga melihat memang biasanya kan komentar itu ada pro dan kontra, itu biasa. Ada. Tapi di luar daripada itu, gue tetap bangga dengan kekurangan yang ada mungkin ya. Itu bagi gue bukan merupakan sesuatu yang meredupkan kebanggaan kesemangatan kebanggaan ya. Gila men, motor GP men di Indonesia men. Setelah 25 tahun ya. Aduh, pokoknya kita disinggahi lagi sama event terbesar permotoran sedunia ini. Kali ini tingkatnya paling tinggi loh buat di balap motor. Untuk motor Superbike pun ya. belum lebih tinggi dari MotoGP. Pokoknya intinya nih, gue di sini bangga sebagai warga negara Indonesia, sangat-sangat bangga dengan kehadiran para pembalap-pembalap yang kita dulunya mungkin kita bisa nonton di TV dan TV, itu ribuan kilometer dari Indonesia. Iya. Tapi sekarang hadir di Indonesia, Pak. Waduh, itu merupakan suatu kebanggaan, dan bagi mereka pun komen-komen mereka Indonesia sangat indah ya. Positif lah ya. Bagi dia dia merasa tuh Mandalika itu merupakan sirkuit terindah. Oh, hebat men. Iya si Marquez bilang kayak gitu tuh. Marquez. Itu merupakan kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Terus mantan pembalapnya tuh si Loris Capirossi yang sekarang jadi race direction tuh, itu juga bilang Mandalika the beautiful of the world. Nah, makanya itu wow. Di luar daripada mungkin memang ada kekurangan, tapi kebanggaan itu lebih kita harus utamakan. Jadi di sini podcast kali ini pokoknya mengenai motor GP ya kan. Yang membanggakan kita semua. Hobi kita juga tuh. Pokoknya gue merasa di sini wadidaw bangga atas terselenggaranya MotoGP di Indonesia ya. Kita sebagai rakyat Indonesia sangat berterima kasih kepada pemerintah. Iya, yang udah merealisasikan itu semua. Ya mudah-mudahan kedepannya mungkin sepak bola mungkin bisa kan gitu kan. Bulu tangkis kita udah dipandang dunia loh. Yang terpenting kobarkan merah putih di seluruh dunia. Betul. Iya. Itu harga mati. Merah putih, NKRI harga mati. NKRI harga mati. Yang penting kita bisa lakuin secara kita pribadi, apa yang bisa dilakuin ya kita lakuin. Contohnya misalkan kita taat rambu-rambu lalu lintas, ya kita lakuin. Intinya kalau nggak bisa bikin lebih baik, jangan banyak komen deh. Iya, begitu. Yang penting intinya yang nyinyir ya udahlah, biarin aja dia di dalam kolam. Oh iya, berarti itu banyak komentar pedas tuh soal Mandalika tuh ya. Banyak, cuman kan kembali lagi itu tidak bisa melunturkan kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia bisa menyelenggarakan event terbesar nih ya. Dunia loh. Betul. Bukan Asia, mungkin Eropa bukan, tapi dunia. Paling tidak bendera kita berkibar. Iya. Di seluruh dunia bahwa Indonesia
tersorot di mata dunia. Iya. Itu Wow. harus dicamkan. Karena gini, Wai. Mantap sih. Ada sedikit nih, kita melenceng sedikit. Ada beberapa temen atau kadang-kadang, gue juga kebetulan juga ipar ya, itu memang orang luar. Oh, ada ipar orang luar negeri, Ada. Bang ya? Kebetulan gue sempet nanya dulu ya, Iya. dulu sebelum dia jadi ipar, maksudnya gue sempet nanya, lu tahu Indonesia? Tahu, Bali kan? Oh, yang terkenal Balinya ya? Ya, Indonesia adalah Bali. Terkenalnya. Oke, pariwisatanya tuh. Memang orang-orang luar negeri melihatnya seperti itu. Tapi setelah dia datang ke sini, ternyata dia bilang Indonesia itu negara Lebih dari the Bali. real big country. Oke. Jadi Negara yang paling besar. Bukan hanya Bali, tapi banyak. Banyak Nah, ya. gitu loh. Oh iya iya. Nah, ini salah satunya mungkin dari pemerintah memikirkan bahwa untuk aspek pariwisata dan segala macam itu didongkrak. Sektor dengan pariwisata lebih luaskan lagi ya. lebih luaskan lagi. Jadi bukan hanya di Jakarta atau hanya di Bali, tapi kita banyak loh yang sangat-sangat bagus tempat-tempat wisata maupun Bangka kita sangat Belitung banyak. itu termasuknya. Banyak. Nggak usah jauh-jauh lah keluar negeri. Raja Ampat. Nah, aduh, surganya. Ntar mudah-mudahan gue bisa ke sono. Itu mancing. Aduh, iya. Ya kan? Airnya aja bening banget itu, kayak air mineral Nah. yang di botolan itu loh. Saya pernah dikasih tahu, pernah diceritain sama orang yang udah pernah ke sono. Airnya benar-benar bener-bener bening. Sesuai dengan gambar yang kita sering lihat tuh. Iya, saya pikir mah Bener-bener karena kameranya ya. Ah. Tapi dia bilang sendiri itu airnya bener-bener kayak air mineral yang di kemasan. Sejernih itu. Udih. Wow. Pokoknya gua nggak sabar untuk menunggu tanggal 20 Maret 2022 yang akan diselenggarakan tahap kedua. Seri kedua dari Seri kedua, MotoGP itu race ya. MotoGP. Iya, karena yang pertamanya di Losail Qatar. Iya, iya. Kita kebetulan yang kedua, kita dapat yang kedua. Itu, waduh, gua udah nggak sabar bener. Itu merupakan kebanggaan tersendiri. Yang bikin saya pribadi bangga ya, pihak Dorna atau penyelenggara si MotoGP sendiri itu dia dengan resmi menuliskan di sosial medianya dia ya, MotoGP itu the best sirkuit in the world, beautiful kata dia. Ada dah pokoknya dia tulis pokoknya begitu itu banyak. Jadi maksudnya ya bukan salah satu sirkuit yang paling indah di dunia. Artinya kan cuma satu dong. ya terindah. Terindah. Wah. Gitu loh. Orang luar negeri aja sangat bangga ya. Maksudnya seneng. Mencintai Iya. alam kita. Dengan kontur kita, dengan budaya kita, dengan keberagaman kita. Iya betul. Kenapa kita enggak? Ya kan? Itu sangat disayangkan. Untuk teman-teman yang nyinyir jangan deh. Ya, kita yang harus penting semangatin, support pemerintah. Kita support. Kalau memang itu baik, ikutin. Kalau merasa itu tidak baik, silakan dibicarakan yang lebih baik. Kritik dengan Membangun. Jangan kritik itu ngancurin. Jangan begitu. Udah nggak zaman deh. Betul. Nah, nih kembali lagi kita, pokoknya gue masih bangga banget nih. Ini kan memang Hype banget nih sudah kita nih ya. selesai tahap pramusim ya, mereka sudah Tes pramusimnya ya 3 hari di Indonesia. Dia sekarang sudah lanjut ke Qatar untuk race pertama. Iya. Nah, nih gue mau tahu nih, Mang Suai nih, kira-kira ngejagoin siapa nih? Oke, soal ngejagoin ya. Dulunya mah nggak suka banget sama yang namanya Marquez. Iya. Awal mulanya dulu karena masih menilai orang tuh secara pribadi lah. Oh, saya nggak suka ini. Ya? Sebelah mata kali. Iya. Tapi seiringnya waktu, namanya orang makin dewasa ya, saya sendiri kalau menilai lebih objektif. Kalau yang saya tidak suka itu dia punya prestasi dan bertarung secara fair, wah ini bagus nih dinilainya nih. Ya saya nilai bagus. Begitulah kedewasaan. Ya, penting adalah di sini
kita tidak mementingkan dalam arti ego kita, tapi buat menilai kita seseorang. lebih mementingkan adalah kinerja Kinerja, iya itu dia yang dimaksud. Kalau memang dia bagus, memang dia Dia harus baik, dibilang biarpun bagus, akuin. mungkin kita nggak suka dengan mukanya lah, misalkan kan gitu. Karena Atau ada kita yang nggak begitu suka orang. dengan gayanya lah, sombong lah. Ya itu nomor sekian. Iya. Tapi yang terpenting Prestasi dia seperti apa, kinerjanya seperti apa. itu yang utama. Iya. Gitu. Nah, itu Jangan cerita hanya sebelah mata, ya kan? Dulunya begitu. Akhirnya sekarang suka dan sangat menjagokan Marc Marquez. Kalau Nomor 93 tuh. ya kalau gue sih sebenarnya Rossi sih. Rossi ya, cuman udah pensiun lah ya. Legenda Waduh, hidup itu. sih bener-bener. Itu kalau nggak ada Rossi, MotoGP mungkin nggak secemerlang ini. Itu pionirnya MotoGP loh sebenarnya. Makanya satu-satunya rider yang pensiun dan diberi penghargaan ya Valentino Rossi. Ya. Satu-satunya rider pembalap. Iya. Yang lain pensiun aja begitu aja, kagak ada seremonialnya segala macam, nggak ada trofi yang diberikan dari Dorna ke si Rossi ke pembalap lain. Itu merupakan legend ya. Legend loh. Nah, dan dia itu pernah legend itu kan bukan dan hanya dalam arti nah itu pembalap itu kan yang paling legend adalah Valentino Rossi. Valentino Rossi udah pasti. Itu semua orang tahu lah. Nah, kembali lagi, kalau kita menilai dari sudut pandang personal ya, mungkin gayanya lah nggak seneng kan gitu kan. Oh iya. Atau mungkin cara bicaranya mungkin sombong. Nah, atau itu, cara ya. Itu negatif yang kecil-kecil. Yang pentingnya adalah prestasinya. Prestasi dia membanggakan banget. Betul. Kesampingkan dulu soal kita menilai secara subjektif atau secara ego kita lah. Kita Bahasanya harus menilai tinggi, guys. objektif. Awas dia jatuh. punya prestasi. Akuin, oke. Nah, ini kita ada sedikit apa ya? Debat dikit deh ya. Gitu. Debat tuh, dikit Bang? nih. Siap. Debat sehat. Jadi, ya iya dong. Okay. Kita harus come on. harus come on gitu. Siap. Jadi gini, ada komentar yang bagi gua secara pribadi, mohon maaf, gua mengatakan bahwa terlalu apa ya? Nggak berpendidikan deh. Apa itu? Nah, jadi gini. Memang pada saat uji coba tadi kemarin ya, tes pramusim kemarin itu memang ada sempat rame viral komentar-komentar negatif ya, bahwa motor-motor mereka terus wear pack mereka apa kotor lah, kayak istilah kata banyak lumpur lah ya. Jadi seolah-olah mereka menyamakan antara motor GP dengan trail. Oh ya. Nah, ada komentar apa tuh Bang? Nih saya maksudnya bakalan bahwa jawab nih. Tidak pantas lah sekelas sirkuit Mandalika itu untuk digunakan motor GP. Nah, gua terusik di situ. Wah. Terusiknya gini. Kebetulan ya gua orang proyek gitu loh. Menyebalkan sekali itu ya. Kata-kata itu kayaknya lu mendingan belajar lebih lama lagi dan lu mendingan lu turun ke proyek lagi. deh. Iya, oke. Karena gini, yang namanya pembangunan nih. Ini menurut gue ya. Iya, langsung dijawab tuh ya sama Bang Jalun, langsung dijawab nih. Yang namanya suatu proyek, misalkan kita bicara proyek jalan tol misalnya. Oke. Nah, proyek jalan tol berarti subjeknya adalah jalan tol tersebut. Objeknya tuh. Objeknya kan? Iya. Nah, setelah itu jadi, berarti bahasanya adalah proyek itu jadi. Sudah jadi. Jalan tapi utama belum dari itu. Selesai. Iya. Cuman sudah jadi jalanannya itu. Nah, kemudian kan pembangunannya adalah selanjutnya adalah mungkin dibuat rest area, segala macam. Bahasanya adalah fasilitas ya. Fasilitas penunjang dari yang utama. Nah, yang utamanya apa? Jalan tol. Oke. Sama halnya di Mandalika. Sirkuit Mandalika sudah jadi. Adalah objek utamanya dari suatu track ya. Betul. Sudah jadi kan? Sudah jadi, dan itu udah diselenggarain Superbike itu. Nah, itu sudah jadi guys. Jadi ini si komentator ini bilang ya maksudnya ini belum pantas lah, tidak pantas apa segala macam ya. Kadang-kadang gue
ya lu banyak belajar lagi dan banyak mending turun ke tidak. proyek deh. Superbike diselenggarakan kemarin itu cacat sedikit pun. Nah, makanya poinnya gini. Mulus, clear, nggak ada yang dibilang apa tadi. Nah, memang kebetulan setelah gua baca-baca juga, ternyata memang pada saat kalau nggak salah hari pertama apa hari kedua Tes itu pramusim memang pertama sempat gerimis. Oh iya dia pakai ban basah tuh. Ya, Oke. jadi kan berarti ya memang sedang gerimis gitu loh. Jadi memang Pak ya namanya kotor udah pasti. Nah, memang kebetulan karena treknya itu tanda kutip adalah baru, jadi memang masih banyak ya debu-debu tuh masih ada. Dari sisa-sisa fasilitas yang masih dibangun ya, pokoknya dari di sisa-sisa pembangunan sekitaran ya. Mungkin dari sisa-sisa debu-debu yang ada. Itu sih bagi gua udah perfect banget sih sebenarnya. Cuman memang ya kendalanya itu mah bukan kendala sih. Memang ya secara proyek ya seperti itu. Karena jarang dipakai. Nah, gitu loh. Kalau saya bisa jawab nih, saya sih menyampaikan dan mengutip apa yang disampaikan oleh legenda juga nih. Apa tuh? Si Loris Capirossi yang sekarang ngejabat race direction di Dorna di MotoGP. Dia bilang sirkuit Mandalika adalah sirkuit terindah di dunia yang MotoGP selenggarain ya kan. Yang pernah diselenggarakan oleh MotoGP lah ya. Lalu dia bilang soal kemarin itu yang kotor-kotor itu. Untuk sekelas sirkuit yang masih baru itu sangat wajar dan dimaklumi sama race direction loh. Iya. Orang menyandang gelar race direction itu nggak mudah. Seorang dia punya gelar kayak gitu bilang seperti itu. Ya kita dengarkan itu sangat berarti kan. Iya. Gitu loh. Itu yang kita harus dengarkan. Ya dia sudah pernah di bawah lah. Iya. Makanya kadang-kadang kalau gue bilang itu sangat wajar yang katanya. komen itu turun ke lapangan. Turun jadi kerja di proyek, jadi tahu apa jadi itu. Tahu, iya. Gitu, jangan asal komen. Jadi akhirnya kan kita apa ya? Jadi ujung-ujungnya debat kusir. Orang luar negeri aja bangga, masa kita mau komentar negatif? Loh, kan lucu gitu loh. Jadi sesama warga negara Indonesia harusnya kita bangga. Biarpun memang ada kekurangan-kekurangan sedikit. Iya. Itu ya officialnya sendiri juga mengatakan. Nah, officialnya sendiri kan selain itu dibilang sirkuit baru itu wajar. Lalu dijawab lagi sama Loris Capirossi, race direction itu bilang sebelum MotoGP tes pramusim hari pertama kemarin diselenggarakan, itu belum ada event balapan apapun di situ. Betul. Setelah Superbike. Jadi namanya kotor pasti. Itu ada. Iya, makanya kan kembali lagi ya. Coba kalau sebelumnya dipakai. Aduh, itu event apa kayak gitu. Yang komen, aduh. Iya. Gitu loh. Jadi gitu loh. Diwajarin kok itu sama jadi gini, poinnya di sini MotoGP-nya sendiri. Janganlah kita menghakimi sesuatu apapun hanya karena cacat sedikit. Iya. Dan di balik itu kan ada keajaiban dari 90% kebaikan, 10% yang nggak bagus masa mau ditonjolin. Cuma 10%-nya yang dipikirkan. Kita angkat yang baik-baiknya. Kita wajib bangga kita wajib membantu dan mendukung. Saya sih flashback lagi ya. Beberapa tahun lalu kan belum ada tuh wacana MotoGP di Indonesia tuh. Itu menurut saya pencinta MotoGP sendiri mustahil diselenggarain di Indonesia. Tapi sekarang terselenggara dan dibanggakan sama MotoGP itu sendiri. Ya, bukan hanya dari bener loh ini sendiri ya. Tapi kalau saya sebagai pecinta MotoGP yang dulu yang nggak berpikiran masa sih di Indonesia diselenggarain, ternyata diselenggarain men, diciptain sirkuit terindah loh. Gue sangat bangga. Gue sebagai warga Indonesia sangat bangga dengan ini. Terlepas itu dari partai A, B, C, gue nggak peduli. Iya. Tapi gue memperpedulikannya adalah gue sebagai rakyat Indonesia, gue sangat bangga Indonesia berkibar di kancah dunia. Betul. Dan gue harapkan adalah kedepannya itu di yang lainnya juga harus berkibar di bola, di badminton, apapun. Ya kan? Panjat tebing. Intinya satu yang gue tetap
titip pesen nih sesama saudara, ya elah, jangan sampai gontok-gontokan deh. Iya. Itu doang. Masa Pilpres udah gontok-gontokan, ini MotoGP Iya. mau dijelek-jelekin juga. Udah, ntar dulu itu mah. Pokoknya nikmati race yang ada, tunggu tanggal 20 Maret. 20 Race Maret kedua akan 2022. diadakan di Mandalika. Setelah Qatar ya. Setelah Qatar kalau nggak salah tanggal 6 ya, tanggal 6 Maret akan diadakan di Qatar. Jaraknya deket itu. Sesi pertama itu ya. 6 ke 20 Maret. Ya, berarti kan Seri pertama tuh. seri pertama, kemudian seri kedua di Indonesia. Nah, kalau saya kan ngejagoin Marquez nih. Bang Jalu apa nih? Gue ngejagoin diri gue sendiri. Cie, ya gua. Pakai seber 2,5 turun, lawan tuh semua. Wadidaw. Waduh, pokoknya udah. Aduh, pokoknya ini suatu kebanggaan. Iya. Ya pesan gue secara pribadi adalah hindarilah perpecahan sesama kita orang Indonesia. Iya. Karena gue pernah mendengar atau pernah tahu itu mengutip dari sang proklamator pendiri negara kita, Soekarno ya. nah, Pak Karno ya. Pak Soekarno mengatakan musuh terbesar kita adalah musuh Bangsa saudara kita sendiri. Jadi Betul, ingat, betul. Penjajah. jangan sampai negara kita Hancur. terpecah belah karena hanya urusan sepele. Perbedaan pendapat yang Dibesar-besarkan. besar-besarkan. Yang nggak harus di Perbedaan pendapat boleh, tapi kritik yang membangun ya Bang ya. Ya kalau gue sih menggarisbawahi adalah satu sih, kedewasaan berpikir. Jadi kalau kata bahasa orang sono out of the The box. box. Ya, kita harus berpikir di luar dari lingkup kita. Jadi kita tahu kalau kita berbicara itu kita harus ngukur-ngukur dari yang di luar sana. Makanya gue Begitu ya Bang ya. kali ini gue sangat bangga, gue sangat excited banget. Kalau saya masih nggak percaya Bang. Apa tuh? Itu terselenggara kan? Iya. Nah, gue saking gue senengnya tuh terselenggara. Yang kemarin itu kan sempet datang. Ih, kapan nih gitu kan? Gue sampai nyari-nyari. Wow, udah diselenggarakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tiba-tiba ada komen yang seperti itu. Ilah, kata gua nih orang. Mendingan turun kerja di proyek, jadi kuli dulu lah, jadi connect atau apa tuh. Gue udah pernah ngerasain di proyek, jadi gue tahu gitu loh. Nah kebetulan juga tadi Mang Soy juga ngomong kan, race director ya. Iya, race directionnya dia mengatakan seperti itu gitu. Ya. Dia juga pasti kan karena memang belum ada event yang terselenggara sebelumnya. Setelah Superbike langsung ke tes pramusim MotoGP. Nah, nanti kita lihat aja nih seri keduanya nih tanggal 20 Maret. Pasti kita ada ya, makanya kan kembali lagi mungkin itu ada mungkin yang komen itu merasa tidak puas. Silahkan Anda tidak puas, tapi sampaikan ketidakpuasan Anda itu dengan bijak. Misalnya, contohnya, misalkan dia nggak puas, atau misalkan dia malu, ternyata malulah banyak orang luar negeri di sini motornya jadi begitu kan ya, sesuai dengan gambar-gambar seperti itu, becek lah segala macam. Para haters ya sebutannya. Jadi tolonglah berpikir lebih dewasa. Kalau memang tidak puas atau memang ada kekurangan-kekurangan, sampaikan dengan bijak. Jadi jangan nyinyir, tetapi kasih solusi. Misalkan jangan ngomong, wah itu mah belum pantas segala macam. Itu pemikiran anak kecil. Kalau menurut gue secara pribadi ya, mohon maaf kalau memang ada yang tersinggung. Yang penting adalah, oh itu belum pantas karena gue malu nih misalnya. Ternyata motor sampai pada jadi kayak motor jelek lah, maksudnya udah kecipratan apa segala macam. Gitu ya. Nah, sampaikanlah dengan bijak. Dengan cara bagaimana? Waduh, saya malu nih. Mohon maaf ya para pembalap. Nanti kita akan perbaiki ke depannya lebih baik. Enak secara santun. Kita negara yang terkenal dengan kesantunannya. Oh iya, soal yang kemarin itu kotor itu sebenarnya bukan hal besar loh Bang. Itu bukan hal besar. Kan gue bilang, gue merasa terusiknya. Ya gue tahu proyek dan kebetulan juga dari officialnya sendiri juga ngomong ya. Iya. Jadi begini, untuk sekelas MotoGP, ajang paling bergengsi seluruh dunia, dia ingin menyelenggarakan di suatu negara itu nggak main-main loh. Betul. Apa namanya? Dan gue pernah denger nih, sebelum ini terlaksana sempat itu hampir gagal.
Karena ada beberapa mungkin ada kekurangan-kekurangan dan itu terselesaikan. Aspek-aspeknya nggak memenuhi Aspek-aspeknya ya. mungkin ada aspek keselamatan yang kurang atau apa ya, itu gue juga kurang. Udah dikaji kurang lagi, itu. iya. Ya betul yang lu bilang, mereka bener datang dan mereka melihat, mengecek supaya rider-rider yang bertarung itu safety-nya bagaimana, terus mungkin Diutamakan emang. semua dipikirkan. Dan sudah selesai. Kalau MotoGP udah tes pramusim kemarin, artinya kita lolos. Iya memang. Kita ya Ya, intinya diakui dunia iya, untuk kita cuman yang penting diselenggarakan sekarang MotoGP. Kita Bangga dukung. lah, Iya. dukung gitu loh. Aduh. Jadi kalau ngomongin itu ya kembali lagi gue cuma ingin menyampaikan ke teman-teman yang mungkin nyinyir dan segala macam, tolonglah berpikir secara dewasa, Betul. berkomentar secara dewasa, Betul. dan memberikan masukan-masukan yang positif. Mm-mm. Nah, supaya negara kita ini, negara Indonesia ini berkibar terus Ya. di seluruh dunia. Mm-mm. Gitu loh. Kan Pokoknya yang bangga mah siapa? Kita sendiri. kita sendiri. Misalkan kita jalan-jalan ke luar negeri, where you come from? I'm from Indonesia. Indonesia. Woo, you Masa ya? Indonesian people. Oh, lah mereka Wah, senang. iya. Kan gitu kan? Nah, itulah salah satunya. Cobalah kita sekarang ini lagi masalah MotoGP. Lagi disorot dunia loh. Ya Itu kita sorotan. bantulah dengan cara yang baik. Ya. Jadi Indonesia netizennya paling disorot lu Bang di seluruh dunia. kalau kita bahas itu gue sempat Nih. denger Ya. Indonesia Kekuatan netizen yang paling- terbesar di Asia Tenggara, Pak. Bahkan di seluruh dunia, Bang. Itu Ya mungkin ya, karena yang soalnya gua denger pernah ya pokoknya kalau misalkan perang secara Media sosial lah ya gitu ya. strategi militer Indonesia masih belum 10 besar ya. Mm-mm. Kan yang pertama kan antara Cina sama Cina, Rusia, Amerika lah. ya. Itu masih belum jelas tuh 1 2 3-nya siapa tuh. Itu mah jangan dipikirin, Tapi jangan sampai perang. iya, tapi kekuatan netizen militer netizen lah gitu seluruh dunia itu nomor 1 dipegang Indonesia loh. Nah, Itu ada yang mengkaji itu tuh. Pokoknya itu sudah ada kajiannya tuh. Iya. Nah, itu merupakan suatu kelebihan buat kita. Gimana caranya? Kompak Kita tahu bergabung Indonesia, kompak netizennya. memperbaiki Indonesia, mengabarkan Indonesia yang baik Baik-baik melalui saja. sosial media. Iya. Langsung seluruh dunia nengok, pasti. Ya kan, kekuatan sosial medianya kan lu bilang kan? Iya. Ya kan, netizennya Netizennya jangan kompak. nyinyirnya yang diutamain, tapi Iya. bangga sebagai Kekompakannya. rakyat Indonesia itu yang diutamain. Iya. Ya, Betul. itu baru ya kan, kita bangga, Pak. Pakai lambang negara, bendera merah putih dan segala macam, kita bangga. Boleh lah kita kekuatan militernya belum ada di 10 besar. Oh, iya. Cuman kekuatan netizen Indonesia itu sangat kompak, nomor 1 di dunia. Nomor 1. Kita tonjolin yang baik-baiknya, nyinyirnya Ya. dihapus. Ya, antar makin ke depan makin bisa lah masyarakat Indonesia. Pasti, Mungkin pasti. yang nyinyir itu masih Kita belum pasti dewasa. akan jadi negara yang kuat, negara yang hebat, negara yang kembali ke arif seperti orang-orang yang menilai kita yang dulu. Dan yang bikin bangga selain MotoGP bagi saya, Freeport Oh, kembali ke Indonesia 100%. Ya itu sih. Pokoknya banyak prestasi-prestasi iya, yang membanggakan mayoritas lah ya. mayoritas kepemilikan sahamnya Ya. kembali Indonesia. Bertahun-tahun itu. padahal. Iya. Lalu yang kedua BBM satu harga. Ya, Wow. itu gue sangat Gila. mendukung. BBM satu harga itu mantap men. Kita Siapa yang berani itu ngerealisasiin itu? menyatukan dari ujung sampai ujung semua menjadi satu harga. Iya betul. Jadi disitulah pemerataan. Banyak sih capaian prestasi Indonesia nih. Banyak. Freeport, mayoritas kepemilikan saham udah Indonesia semua. BBM satu harga. Lalu CPO, Ya. CPO minyak juga. sawit. Nah, yang paling bikin dunia gentar nih ada lagi nih Bang. Kayaknya gue pernah dengar, cuman gue lupa apa ya. Ya, nikel. Indonesia Oh, itu iya. cadangan terbesar nomor Betul. 1 sedunia. Makanya kita mau diblok sama Uni Eropa tuh. Tapi kan kembali lagi, kita tidak Komentar perlu aja deh takut. kalau saya lupa tuh soal itu. Tidak perlu takut dengan apa ya,
gertakan-gertakan orang luar. Orang asing ya. Selama kita di dalam negeri ini, anak-anak bangsa bersatu, nggak ada yang bisa ngalahin. Ya, betul. Ya kan? Nggak ada Kita yang bisa nantinya kan bakalan ke electric vehicle nih. Iya, semua memang sudah arahnya ke sana. Iya. Ya, kebetulan salah satu komponen terutamanya adalah nikel. Nikel. Untuk pembuatan baterai. Bahan bakar, bahan baku baterai lah. Ya, Mantap kan? pokoknya Indonesia kan? mantep lah Indonesia. Nah, jadi makanya itu gua udah nggak sabar deh. Pokoknya Maret tanggal 20 MotoGP tuh gua. tanggal 20 Maret 2022 saksiin. Saksikan itu. Di mana aja, entah itu di televisi lokal ataupun Ya. stasiun televisi langganan luar negeri ataupun di medsos dan segala medsos. macam. Yang terpenting adalah yang belum subscribe. Subscribe, lonceng dihidupin biar kita ntar nonton bareng MotoGP. Oke, nanti juga ada di keseruan-keseruannya, Indonesia. ya kan? Oke, dan keseruan semua video Jawa pasti tayang di channel Jawa sendiri. Iya. Oke. Jadi sampai di Ya. sini aja. Pokoknya gue benar-benar Iya, excited kita lah. udah nggak sabar. Waduh, nggak Kita sabar. ntar nyambung lagi video ini di tanggal 20 Maret ya. Ya, nanti kita akan mungkin kita akan live ya. Ya, oh iya, boleh tuh. Kita Live. akan live, kita nonton MotoGP bareng. Pengen tahu kan cara nonton kita kan? Wah, lebih seru. Memalukan, Ci. Pokoknya Mantap. intinya cuma satu, kibarkan kabar Indonesia Yang baik-baik yang saja. baik-baik. Oke, Jadi ya emang jangan kita baik-baik nyinyir. aja sih. Emang sebenarnya nggak ada masalah, Pak. Gitu loh. Cuman ya begitu deh. Nggak Jadi sabar asli. tolong lebih dewasa, oke? Iya. Sampai di sini aja video kita kali ini. Sampai nanti ketemu lagi di Maret tanggal 20, kita akan live. Live. Ya, MotoGP kita akan live. Jadi Mandalika, nonton bareng Indonesia. Jawa, ya kan? Ya. Kita akan nonton langsung pagelaran race kedua ya, sebetulnya. Iya, seri kedua. Seri kedua. MotoGP Jadi setelah Losail Qatar. ya, Qatar tanggal 6. Oke, sampai di sini aja. Kalau ada salah-salah kata ya kita mohon maaf. Mohon maaf yang Tidak ada sebesar-besarnya. kita menyebutkan Nggak sesuatu ada apapun. mendiskreditkan Ya. suatu golongan tertentu. Kita hanya ingin mencerdaskan atau membuat lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak. Iya, dan Itu kita aja. membanggakan Indonesia. Indonesia harga mati, ya kan? Mantap. Sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.